Rancasakti, Bekasi. Di sini untuk membuat tugas UTS pada mata kuliah akuntansi biaya dengan dosen pengampu Ibu Iis Dewi Herawati SE MK, saya akan mempresentasikan materi metode harga pokok proses. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi metode harga pokok proses. Metode harga pokok proses merupakan metode pengumpulan biaya produksi yang digunakan oleh perusahaan yang mengolah produknya secara massal atau bukan berdasarkan pesanan. Biaya produksi dikumpulkan untuk setiap proses selama jangka waktu tertentu, dan biaya produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi dalam periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dari proses tersebut selama jangka waktu yang bersangkutan. Kemudian ada beberapa karakter dari metode harga pokok proses ini. Yang pertama yaitu produk yang dihasilkan merupakan produk standar. Yang kedua, produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama. Dan yang ketiga, kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. Contohnya apa saja? Misalnya pabrik semen, pabrik tahu, pabrik tempe, dan lain sebagainya. Selain itu, terdapat pula beberapa perbedaan antara metode harga pokok proses dengan metode harga pokok pesanan. Untuk pembedanya, yang pertama tentang pengumpulan biaya produksi. Pada harga pokok pesanan, pengumpulan biaya produksi ini menurut pesanan, sedangkan pada harga pokok proses menurut per departemen per periode akuntansi. Pembedaan yang kedua yaitu tentang perhitungan harga pokok persatuan. Pada harga pokok pesanan, yaitu total biaya pesanannya dibagi jumlah produk yang dipesan. Sedangkan dalam harga pokok proses, total biaya periode waktu tertentu dibagi jumlah produk berdasarkan periode tertentu. Perbedaan yang selanjutnya tentang penggolongan biaya produksi. Pada biaya pokok pesanan, biaya produksi langsung, biaya produksi tidak langsung. Dan untuk harga pokok proses, tidak perlu biaya langsung dan tidak langsung. BOP ditetapkan BOP atau jumlah produk satu periode akuntansi. Pembeda yang keempat yaitu biaya overhead pabrik atau BOP. Pada harga pokok pesanan, BOP-nya terdiri dari biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya produksi lainnya, dan biaya ditetapkan di muka. Sedangkan pada harga pokok proses, BOP selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja dibebankan sesungguhnya terjadi pada periode akuntansi. Untuk arus pada produk harga pokok proses, yaitu produk dapat bergerak di pabrik dengan berbagai cara, yaitu 3 bentuk arus atau aliran produk yang berkaitan dengan perhitungan harga pokok proses, yaitu yang pertama arus produk berurutan, yang kedua arus produk sejajar, dan yang ketiga arus produk selektif. Apa saja manfaat dari informasi harga pokok proses ini? Untuk manfaat yang pertama yaitu untuk menentukan harga jual produk. Yang kedua, manfaatnya untuk memantau realisasi biaya produksi. Manfaat ketiga yaitu menghitung laba atau rugi periodik. Dan yang keempat, bermanfaat untuk menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan di dalam neraca. Di sini ada akuntansi bahan, tenaga kerja, dan biaya overhead. Pada perusahaan manufaktur, proses produksi dapat berlangsung melalui beberapa departemen. Selanjutnya, biaya-biaya dikumpulkan pada masing-masing departemen pada suatu periode, dan pada arus produk yang berurutan, produk selesai dari departemen 1 akan menjadi bahan baku atau input departemen 2, dan produk selesai di departemen 2
menjadi persediaan barang selesai yang siap untuk dijual. Untuk metode harga pokok proses produk melalui lebih dari satu departemen. Untuk departemen 1, perhitungan biaya produksinya sama dengan untuk satu departemen. Selanjutnya, untuk departemen berikutnya, perhitungannya bersifat kumulatif. Harga proses produk departemen setelah departemen 1 yaitu meliputi biaya produksi yang dibawa dari departemen 1 dan biaya produksi departemen setelah departemen 1. Sebagai contoh, di sini saya akan mengilustrasikannya tentang metode harga pokok proses pada dua departemen. Di sini ada PT Eliona Sari memiliki dua departemen produksi, yaitu departemen A dan departemen B. Data produksi dan biaya kedua departemen pada bulan Januari yaitu sebagai berikut ini. Di sini ada keterangan tentang departemen A dan juga departemen B. Untuk mengetahui perhitungan unit ekuivalennya yaitu dengan cara unit produk selesai ditambah unit dalam proses kemudian dikalikan berapa tingkat penyelesaiannya. Di sini untuk departemen A bahan bakunya yaitu 30.000 ditambah 5.000 unit dalam prosesnya dikali 100% yaitu 35.000. Kemudian biaya tenaga kerjanya 30.000 dikali 5.000 biaya dalam proses dikali 20% untuk tenaga penyelesaiannya maka hasilnya 31.000. Kemudian untuk biaya overhead pabriknya 30.000 ditambah unit dalam prosesnya 5.000 kemudian dikali tingkat penyelesaiannya sebanyak 20% maka hasilnya 31.000. Sedangkan pada departemen D, biaya tenaga kerja langsungnya 24.000, kemudian ditambah unit dalam prosesnya 6.000 dikali tingkat penyelesaian sebanyak 50%, maka hasilnya 27.000. Begitupun sama untuk BOP-nya 24.000 ditambah unit dalam proses 6.000, kemudian dikali 50%-nya yaitu 27.000. Berikut ini laporan biaya produksi departemen A pada bulan Januari. Di sini data produksinya yaitu dimasukkan dalam proses 35.000 kg, produk jadi ditransfer ke departemen B 30 kg dan produk dalam proses akhirnya yaitu 5 kg. Maka jumlah produk yang dihasilkan yaitu 30.000. Di sini untuk biaya dibebankan di departemen A pada bulan Januari untuk biaya produksinya yaitu biaya bahan baku total biayanya mencapai 70.000, unit ekuivalennya 35.000, maka harga per unitnya yaitu 2. Untuk biaya tenaga kerja langsung total biayanya mencapai 155.000, unit ekuivalennya 31.000 dan harga per unitnya yaitu 5. Sedangkan untuk BOP-nya yaitu 248.000 dengan unit ekuivalennya 31.000 dan harga per unitnya 8. Maka jumlah dari total biayanya yaitu 473.000 dengan harga per unitnya 15. Pada perhitungan biaya untuk harga pokok produk jadi yang ditransfer ke departemen B yaitu 30.000 kg dikali 15 harga per unitnya maka hasilnya 450.000. Harga pokok produk dalam proses akhir yaitu biaya bahan baku 100% dikali 5.000 dikali 2 untuk harga per unitnya yaitu 10.000 dan untuk biaya tenaga kerja langsungnya 20% dikali 5.000 dengan harga per unitnya 5 yaitu 5.000 dan biaya overhead pabriknya 20% dikali 5.000 dengan harga per unit 8 maka hasilnya 8.000 dan totalnya yaitu 23.000. Kemudian dijumlahkan antara biaya antara produk yang ditransfer dan juga yang sudah ditransfer ke departemen B dan jumlah biaya produksi departemen A pada bulan Januari maka hasilnya 473.000.
untuk jurnal pada Departemen A, yaitu di sini ada yang pertama pencatatan pemakaian bahan baku. BDP, BBB atau biaya bahan baku Departemen A yaitu 70.000. Kemudian persediaan bahan bakunya, dari persediaan bahan baku 70.000. Kemudian pencatatan biaya tenaga kerjanya yaitu BDP, biaya tenaga kerja pada Departemen A yaitu 155.000, dari gaji dan upah 155.000. Kemudian pencatatan BOP-nya, BOP Departemen A 248.000, dari berbagai rekening yang dikreditnya 248.000. Jurnal yang keempatnya yaitu mencatat produk selesai ditransfer ke Departemen B. BDP, BBB, Departemen B 450.000, kemudian BDP, BBB, Departemen A 60.000, biaya tenaga kerja langsung Departemen A 150.000, biaya operasi pabrik Departemen A 240.000. Jurnal yang kelima tentang mencatat barang dalam proses akhir. Persediaan pada di akhirnya yaitu Departemen A 23.000, BDP, BBB Departemen A 10.000, biaya tenaga kerja langsung Departemen A 5.000, dan BOP-nya pada Departemen A 5.000. Selanjutnya tentang laporan biaya produksi pada Departemen B di bulan Januari. Total produksinya yaitu diterima dari Departemen A sebanyak 30.000 kg. Produk jadi kemudian ditransfer ke gudang sebanyak 24.000 kg. Produk dalam proses akhir 6.000 kg. Maka jumlah produk yang dihasilkan yaitu 30.000 kg. Di sini ada biaya kumulatif yang dibebankan kepada Departemen B. Biaya produksinya yaitu harga proses dari Departemen A sebanyak 450.000, unit ekuivalennya 30.000, maka harga per unitnya 15. Sedangkan biaya yang dibebankan ke Departemen B yaitu biaya tenaga kerja langsung 270.000, unit ekuivalennya 27.000, maka harga per unitnya 10. Dan untuk BOP-nya 405.000 dengan unit ekuivalennya 27.000, maka harga per unitnya 15.000. Kemudian jumlah tambahannya 675.000 dengan harga per unit 25.000. Maka total biaya akumulatif pada Departemen B 1.125.000 dengan harga unit ekuivalennya per unit ekuivalennya 40. Selanjutnya untuk perhitungan biaya. Harga pokok produk jadi yang ditransfer ke Departemen B yaitu 24.000 kg dikali 40 per unitnya sama dengan 960.000. Dan harga pokok produk dalam proses akhir, harga produk dari Departemen A 6.000 dikali 15 per unitnya yaitu 90.000. Kemudian untuk biaya tambahan di Departemen B yaitu biaya tenaga kerja langsung 50% dikali 6.000 dikali 10 per unitnya yaitu 30.000 dan BOP-nya 45.000. Maka totalnya 75.000. Kemudian untuk total harga pokok produk dalam proses Departemen B 165.000 dan jumlah biaya produksi Departemen B pada bulan Januari 1.125.000. Untuk jurnalnya pada Departemen B yaitu yang pertama mencatat penerimaan produk dari Departemen A. BDP, BBB Departemen B yaitu 450.000. Kemudian BDP-nya dari biaya bahan baku Departemen A 60.000, biaya tenaga kerja langsung Departemen A 150.000, biaya operasi pabrik Departemen A 240.000. Jurnal yang kedua yaitu untuk mencatat biaya tenaga kerja langsung. Pada BDP, biaya tenaga kerja langsung Departemen B 270.000, dari gaji dan upah 270.000. Jurnal yang ketiga mencatat BOP. BDP, BOP dari Departemen B 405.000, dari berbagai rekening yang dikreditnya 405.000.
Selanjutnya, jurnal yang keempat yaitu untuk mencatat produk selesai ditransfer ke gudang. Persediaan produk jadinya sebanyak 960.000, BDP pada biaya bahan baku Departemen B 360.000, biaya tenaga kerja langsung Departemen B 240.000, BOP-nya pada Departemen B 360.000. Dan yang kelima yaitu jurnal mencatat barang dalam proses akhir. Di sini persediaan pada akhir Departemen B 165.000, BDP pada biaya bahan baku Departemen B 90.000, biaya tenaga kerja langsung Departemen B 30.000, dan biaya overhead pabrik pada Departemen B 45.000. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.